warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Maulana dari kelas 7C. Dan sekarang saya akan menceritakan review singkat tentang novel yang saya baca ini. Judulnya adalah Dua, karangan Doni Dirgantoro. Pada suatu malam, lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Gusni. Gusni lahir dengan bobot 6,25 kg, menjadikannya bayi terbesar yang lahir di rumah sakit tersebut. Hal tersebut dialami Gusni karena kelainan faktor genetik yang dialami juga oleh keluarganya secara turun-temurun. Setelah usia Gusni bertambah, bobot Gusni pun juga semakin bertambah, bahkan lebih dari 100 kg. Hal tersebut membuat Gusni sering diejek-ejek oleh temannya, namun Gusni tidak menghiraukannya. Ketika melihat kakaknya bertanding bulu tangkis ajang internasional di TV dan membuat bangga seluruh Indonesia, Gusni pun juga ingin menjadi seperti kakaknya, menjadi seorang atlet bulu tangkis. Namun bobotnya yang sangat besar itu menjadi penghalang yang membuat orang tuanya ragu. Namun setelah Gusni berlatih berkali-kali dan setelah sekian lama berlatih oleh pelatihnya, Gusni pun dinyatakan layak untuk mengikuti ajang Olimpiade Bulu Tangkis Internasional. Akhirnya Gusni diizinkan oleh orang tuanya untuk ikut ajang tersebut, mewakili tim Indonesia. Setelah melewati babak penyisihan dan semifinal, Indonesia pun masuk ke final melawan Malaysia. Pertandingan sengit pun dimulai. Indonesia menang dengan skor tipis melawan Malaysia. Indonesia pun menang di ajang tersebut. Para tim Indonesia termasuk Gusni naik ke podium. Orang tua Gusni pun bangga. Bahkan ia menangis terharu. Gusni pun berhasil mencapai cita-citanya, yaitu membanggakan seluruh Indonesia dan membanggakan orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askip Raturiansyah. Saya kelas 7C dan saya di sini ingin memberi review dari buku saya baca untuk kasih literasi. Buku saya baca berjudul The Adventures of Huckleberry Finn. Buku ini original dibuat oleh Mark Twain dan diilustrasikan oleh Dan Andresian. Tahun terbit buku ini yaitu 1884. Buku ini menceritakan tentang seorang anak lelaki yang bernama Huckleberry Finn yang melarikan diri dari ayahnya. Ayahnya yaitu pecandu alkohol dan abusif. Dia melarikan diri menyusuri sungai Mississippi bersama dengan budak Jim yang melarikan diri juga. Review saya untuk buku ini yaitu menurut saya bukunya sangat bagus. Tetapi dari buku yang diilustrasikan ini menurut saya kata-katanya kurang menarik. Jika mereka menulis they were scared, but menurut saya lebih menarik jika mereka menulisnya their body were filled with despair. Misalnya it was so scary. Menurut saya misalnya tulis aja it was hideous, artinya ya sangat mengerikan gitu ya kan. Ya menurut saya seperti itu. Sekian review saya untuk buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Aliradian dari kelas 7C. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Nina and the Troublemaker. Nina and the Troublemaker merupakan novel fiktif yang ditulis oleh Anjar Anastasia. Ia seorang penulis yang lahir di Tanjung Karang, Lampung. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis SMA Darena yang bernama Nina dan dengan dua sahabatnya yaitu Shirgi dan Ella. Pertemanan Nina, Ella, dan Shirgi sudah terjalin sejak mereka kelas 10. Pada awalnya, mereka menjalin pertemanan biasa, namun setelah sekian lama mereka semakin dekat sampai akhirnya mereka bersahabat hingga kini. Bapak Nina, Pak Yohan, adalah guru yang mengajar di SMA Darena. Sementara Bu Yohan alias ibunya Nina, ibu rumah tangga biasa. Namun Bu Yohan mempunyai kemampuan khusus untuk memasak makanan, baik aneka lauk pauk maupun kue-kue. Karena itu, beliau beberapa kali dimintai tolong sekolah tempat suaminya bekerja untuk memasakkan makanan. Sedangkan latar belakang Ella, dia tidak mengenal bapak ibunya sejak kecil karena diasuh oleh oma-opanya. Hal itulah yang membuat Nina dan Shirgi berusaha lebih memahami Ella.
Karena orang tua Nina sudah tahu latar belakang keluarga Ella, maka mereka tidak keberatan bila Ella dekat dengan ibu Johan. Kehangatan seperti inilah yang memang selalu ingin dirasakan oleh Ella. Pada suatu hari, Nina bertemu teman lamanya di kantin. Pemuda yang ia lihat tadi ternyata Rafael. Rafael merupakan teman Nina sejak SMP dan mereka pernah sekelas. Hubungan mereka bisa saja seperti yang lain. Namun, ketika SMA, Rafael merasa ada sedikit beda setiap kali bersama Nina atau melihatnya dari jauh seperti sekarang. Setelah kemarin bertemu di kantin, hubungan Nina dan Rafael semakin akrab. Hal itu membuat Ella iri karena dia merasa kehidupan Nina sangatlah sempurna. Dia tidak rela melihat Nina dekat dengan Rafael karena telah merampas Nina dari keceriaan hidup Ella. Memang, tidak ada yang akan tahu akan hari esok. Apakah tetap bahagia seperti yang lalu-lalu? Biasa-biasa saja atau malah lebih menyedihkan? Begitu juga yang dialami oleh Nina dan Ella. Menurut pendapat saya tentang novel Nina and the Troublemaker ini memiliki kisah yang sangat menyentuh hati, mengandung cerita tentang persahabatan dan perlunya bersikap sabar dalam menghadapi masalah, bangkit dari keterpurukan, dan semangat juang yang tinggi. Selain itu, nilai moral, sosial, dan nilai positif lainnya juga dapat memberikan kita pelajaran hidup untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Sekian sinopsis novel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kania Putri Haraditya. Saya dari kelas 7C. Hari ini saya akan membuat video literasi dengan mereview satu novel yang sudah saya baca sejauh ini. Novel ini berjudul Ugly Love dengan title One New York Best-Selling Author. Buku ini diterbitkan oleh Colleen Hoover pada tanggal 5 Agustus 2014. Menurut saya, buku ini adalah an unforgettable love story that breaks all the rules. Buku ini menceritakan tentang kisah cinta yang dialami oleh Tate Collins dan Miles Archer yang tersiksa dan tertutup. They wouldn't go so far as to consider themselves friends. The only thing that Tate and Miles has in common adalah mutual physical attraction that can be denied. Miles tidak mencari cinta dan Tate doesn't have time for it, so that leaves just for work. What they've got could be surprisingly satisfying as long as Tate can stick to the rules Miles has for her. Mereka pikir mereka bisa mengatasinya, tetapi semuanya berbeda ketika nyata emosi bisa merubah persamaan. Menurut saya, buku ini adalah buku yang sangat bagus. I love how Colleen Hoover presents the story and makes me feel like I'm the part of the story. I will go inside the story to watch it all happen. I also love the way Colleen Hoover presents the storyline, the character in the story, and the place they serve the story. This book is worth reading and I would probably recommend it to everyone who loves novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Bertania Kurniawan. Saya dari kelas 7C SM19 Jakarta. Pada video kali ini saya ingin membuat tugas proyek literasi dengan mereview sebuah buku novel. Buku novel yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah buku novel karya Andrea Hirata yang berjudul Ayah dan Sirkus Pohon. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta pada Februari 2020 oleh penerbit Bintang. Buku ini memiliki total 194 halaman, namun bagian yang termasuk dalam cerita ini hanya sampai halaman 153. Buku ini memiliki 20 bagian atau 20 bab. Saya pribadi cukup menyukai buku novel ini. Buku ini mengisahkan kisah hidup sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah dan kelima anaknya. Anaknya yang keempat yang bernama Sobirin hanya memiliki ijazah SD atau sekolah dasar. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit, akhirnya anak-anak tersebut memutuskan untuk mencari penghasilan dengan bekerja. Bagi Sobirin yang hanya memiliki ijazah SD, sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu cantik, pemilik sirkus keliling. Ketika itu, ia diterima menjadi badut penghibur dalam sirkus keliling tersebut. Sobirin bekerja dengan sangat giat, juga dengan sepenuh hati. Saudara-saudara Sobirin lainnya juga sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Selain Sobirin, ada pula tokoh bernama Sabari dalam novel ini. Sabari diceritakan sedang berusaha mendapatkan hati seorang perempuan gerandalan bernama Marlena. Selain kedua tokoh tersebut, masih ada satu tokoh lagi dalam novel ini yang bernama Tara.
Tara adalah seorang gadis cilik yang harus bersedia membantu ibunya untuk mencari uang dan menjalankan sirkus keliling, namun ada kesamaan yang dimiliki oleh ketiga tokoh tersebut, yaitu mereka sama-sama kesulitan dalam hal percintaan. Orang yang mereka sukai sama-sama sulit untuk didapatkan ataupun ditemui. Selain dalam hal percintaan, dalam hal pekerjaan pun mereka sama-sama giat dan tekun. Banyak masalah dan konflik yang mereka lewati selama hidup mereka, tetapi mereka berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing hingga akhirnya mereka hidup bahagia dan mereka tetap menjalankan semua pekerjaan mereka dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Terlamgir dari kelas 7C dan hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang sudah saya baca. Judul buku tersebut adalah The Book of Lost Things atau Kitab Tentang Yang Telah Hilang. Penulis buku tersebut adalah John Connolly. Buku ini mengisahkan tentang David, seorang anak lelaki berusia 12 tahun yang hobinya membaca seperti ibunya. Setelah ibunya meninggal, ayahnya David memutuskan untuk menikah gadis bernama Rose yang mempunyai anak bernama Georgie. Mereka sekeluarga pindah ke rumah lama Rose agar menghindari perang yang lagi terjadi di London. Namun di rumah barunya, David mulai mendengar suara-suara di balik lembaran-lembaran buku yang berada di kamarnya. Sehingga suatu hari ia mengikuti suara-suara tersebut dan memasuki celah. Celah tersebut membawa David ke sebuah dunia ajaib di mana dongeng-dongeng yang ia baca telah hidup. Agar bisa kembali ke dunianya, David harus menemui sang raja yang memiliki kitab tentang yang telah hilang. Petualangan David tidak mudah. Perjalanan menuju kastil raja sangat bahaya. Tetapi akan ada makhluk yang membantu David, yaitu si lelaki bungkuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl Gading Rizky Abadi dari kelas 7C absen 13. Kali ini saya ingin menerangkan sebuah buku yang berjudul The Four. DNA Rahasia Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Buku ini ditulis oleh seorang profesor pemasaran, yaitu Profesor Scott Galloway. Pada awalnya saat saya melihat buku ini, saya mengira ini adalah buku tentang DNA rahasia kesuksesan 4 perusahaan yang kita sebut dengan GAFA: Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Sebagai 4 perusahaan raksasa yang saat ini menguasai hampir semua bisnis di bidang mereka, dan ini terus bertumbuh dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi ternyata buku ini tidak berbicara tentang DNA kesuksesan 4 perusahaan tersebut. Namun, merupakan perspektif kritis bagaimana keempat perusahaan ini telah begitu menggunakan powernya untuk mengambil alih pasar yang sangat terbuka dan membuat pesaingnya menjadi bertukuk lutut. Karena itu, di dalam buku ini, Profesor Scott Galloway menjelaskan mengapa keempat perusahaan ini dapat menguasai pasar. Scott Galloway menyebut mereka menguasai bisnis tubuh manusia. Seperti apa sih bisnis tubuh manusia itu? Ya, pada dasarnya, bisnis tubuh manusia ini adalah manusia di dalam hidupnya cenderung mengikuti 4 hal di dalam dirinya, yaitu adalah yang pertama, pikirannya, yang kedua adalah emosi atau hatinya, yang ketiga adalah nafsunya. Dan nafsu ini dibagi menjadi 2, yaitu nafsu kepemilikan dan nafsu hubungan. Dan keempat perusahaan ini betul-betul mewakili tubuh manusia ini. Contohnya adalah Google. Google adalah perusahaan penguasa pikiran manusia. Facebook adalah penguasa emosi dan perasaan manusia. Amazon adalah penguasa nafsu untuk memiliki. Sehingga seseorang cenderung untuk berbelanja. Dan Apple menjadi simbol kemapanan. 4 perusahaan ini benar-benar mengeksploitasi bisnis tubuh manusia ini dan menjadi pemimpin di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cahaya Sabita dari kelas 7C dan saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Good Morning Qatar.
Buku ini menceritakan tentang perjalanan Muhammad Asad, yaitu penulisnya. Di dalam buku ini terdapat 6 bab. Diawali dengan beliau yang menceritakan latar belakang Muhammad Asad bersekolah di Man Insan Cendekia, yang mana pilihan mama beliau. Sekolah Insan Cendekia adalah sekolah asrama. Saat bersekolah di sana, beliau melakukan rutinitas yang sudah ditetapkan. Rutinitas tersebut selalu seperti itu dan ia bosan dengan itu. Beliau adalah murid yang nakal, namun kenakalannya tidak berlangsung lama. Muhammad Asad ingin melanjutkan pembelajarannya di luar negeri dengan beasiswa untuk menambah wawasan baru. Beliau gagal di tes pertama karena persiapan yang kurang matang. Ia mengikuti tes seleksi masuk NTU, Nanyang Technological University, namun tidak lolos karena nilai akademik. Beberapa waktu kemudian, Muhammad Asad dibantu Mr. X untuk masuk tes awal NTU, tapi beliau masih saja gagal. Kesedihan dan kekecewaan yang beliau rasakan biarlah menjadi pelajaran. Paling tidak, ia sudah memberikan usaha yang maksimal dan mengintrospeksi diri mengapa gagal mendapatkan beasiswa. Ia bangkit kembali, perang belum selesai. Pada saat membaca berita, Muhammad Asad melihat ada program beasiswa, dan beliau segera mengurus dokumen. Saat tes awal dan tes wawancara, beliau lulus dan berhasil mendapatkan beasiswa di UTP, Universitas of Technology, Petronas, Malaysia, dan berhasil. Walaupun tidak masuk NTU, beliau tetap senang dan yakin bahwa UTP adalah universitas terbaik untuknya. Di UTP tidak jauh beda dengan sekolah lama dia. Mereka tinggal di asrama dan melakukan rutinitas juga. Hasil nilai semester pertama mungkin tidak terlalu memuaskan, dan ia bertekad untuk memperbaiki nilai. Saat lebaran, Asad tidak pulang ke Indonesia, tapi ia tinggal di rumah ustadznya saat lebaran di Malaysia. Saat semester 2, Asad berhasil memperbaiki nilai dan menjadi incaran mencontek. Beliau pun juga mengikuti turnamen basket dan juga menang. Untuk liburan semester, beliau pulang ke Indonesia dan bermain bersama teman-temannya serta berjalan-jalan bersama keluarga. Pada saat Asad pulang ke Malaysia dan baru saja sampai, ada kabar duka bahwa oma beliau telah tiada. Ia langsung segera ke bandara, namun tiket telah habis. Dengan izin Allah, alhamdulillah ada tiket yang dibatalkan, dan ia langsung pulang ke Indonesia. Ia membantu menguburkan omanya. Suatu hari saat teman Asad memberitahu tentang program UNESCO APEID, beliau tertarik dan segera mencari tahu tentang hal itu. Dan persyaratannya ditempel di papan pengumuman, dan hasilnya beliau terpilih sebagai peserta UNESCO APEID di Thailand dan menjadi pembicara termuda. Sampai pada tahun terakhir kuliah, tugas dan sidang berjalan dengan lancar. Pada hari wisuda, ayah dan ibu beliau datang dan melihat beliau lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapat 3 penghargaan. Menurut saya, buku yang bagus. Pada awalnya saya tidak menyangka akan ada ilustrasi komik yang mana sangat menarik. Tapi kesannya jadi berbeda setelah membacanya. Cukup bagus dan juga menginspirasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Amira from 7C. I will briefly explain the meaning of one of the books I have read. The story is about a hero in training named Yayorozu Momo who has a lack of confidence and always looks up to her friends. Title: Boku no Hero Academia, Volume 8, Yayorozu Rising. Writer: Kohei Horikoshi. Release date: April 4, 2016. Yayorozu is one of the smartest students in Class 1A with creation quirk. As a hero in training, it was rare for someone to always have a strategy to get out of an unstable state like Yayorozu. If we're gonna talk about her family, she came from one of the richest families in Japan. Even though Yayorozu was experienced in fighting villains, Renoshi and Todoroki will have to fight their homeroom teacher who was already a pro hero. Nervousness overtook her, making it difficult for Yayorozu to focus and come up with a strategy to defeat Aizawa. Plus, Todoroki, who was already entangled by Aizawa's weapon, made her even more confused.
Yaoyorozu managed to overcome her nervousness to achieve her goal. After freeing Todoroki, they worked together to defeat Eraserhead. In the end, they became the first team to succeed. Moral of the story: nervousness and fear are your enemies. Be confident, don't listen to what people say. This is your life, not theirs.